dari kelas 10 IPA. Pada hari ini saya ingin menjelaskan dan memutarkan video mengenai asal-usul hikayat Danau Kalimutu. Mari kita saksikan videonya. Hikayat Danau Kalimutu. Cerita dari Provinsi Flores, Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisatanya. Salah satu yang terkenal di Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Danau Kalimutu. Danau vulkanik ini banyak mendatangkan jutaan pengunjung, baik dari dalam maupun luar negeri setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Danau Kalimutu juga memiliki cerita rakyat yang telah melegendaris dan diceritakan secara turun-temurun dari setiap generasi ke generasi. Dan Danau Kalimutu juga menjadi ikon pariwisata Indonesia yang digunakan di dalam mata uang Rp5.000. Cukup sudah main-mainnya. Tolong aku! Siapa yang memaksa aku? Kenapa aku bisa ada di sini? Dialah yang menyelamatkanmu. Terima kasih atas buku. Meskipun aku adalah sahabatku, tapi kau harus lebih hati-hati padanya. Sampai berjumpa di lain waktu. Fai, sebaiknya kita mencari tempat untuk beristirahat. Baiklah kalau begitu, Lumamuri. Siapakah gerangan kalian? Nama saya Ko Ofai dan ini saudara saya Lumamuri. Orang tua kami telah dibunuh dan desa kami telah dibakar habis oleh orang jahat. Beruntung kami bisa kabur dan akhirnya sampai di sini. Maksud kedatangan kami adalah untuk beristirahat sejenak di sini. Baiklah, istirahatlah di tempatku terlebih dahulu. Yang cerah untuk berkunjung ke rumah sahabatku ada buku. Sepertinya ada bau manusia di sekitar sini. Sepertinya di sini. Kutemukan juga kalian berdua. Tunggu Atapolo, Ada buku sahabatku. tunggulah sampai mereka lebih dewasa. Daging mereka pasti lebih sedap untuk disantap. Dan juga apa yang kau bilang sahabatku. Kalian berdua tinggallah di dalam gorotan ini sampai urusanku dengan Atapolo selesai. Aku akan terus berusaha untuk menemui kalian berdua. Tetapi bagaimana dengan engkau, Atapupu? Janganlah khawatir. Mana kali yang kau janjikan? Maaf, aku tidak bisa menyerahkan mereka kepadamu, Atapupu sahabatku. Apa kau bilang? Atapolo, hentikan. Ku habisi kau, Atapupu. Aku mohon hentikan. Sepertinya kan di belakang gunung. Tunggu, Atapolo. Celaka di depan gunung tempat mereka bersembunyi.
Ayo, hentikan atau gunung ini akan runtuh. Mana mereka? Keluar kalian! Dan pada akhirnya, tempat Nuwa Muri dan Gofai meninggal, terbentuklah danau berwarna hijau tenang. Sedangkan di tempat Atabolo meninggal, terbentuklah danau berwarna merah. Sedangkan di tempatku sendiri Atabubu, terbentuklah danau berwarna biru muda. Di dalam hikayat Danau Kalimutu terdapat unsur-unsur intrinsik di dalamnya, yaitu 1. Tema. Temanya adalah Danau Kalimutu. Kedua, alur. Alur yang ada di dalam hikayat Danau Kalimutu adalah alur campuran. Ketiga, latar. Latar yang ada di dalam hikayat tersebut adalah pegunungan yang dipenuhi dengan hutan lebat di sekelilingnya. Keempat, tokoh. Tokoh yang terdapat dalam hikayat tersebut adalah A. Tokoh utama, yaitu Atapolo dan Atabubu. B. Tokoh antagonis, yaitu Atapolo. C. Tokoh protagonis, yaitu Atabubu, Konde Ratu, Ko-Ofai, dan Nuwa Muri. D. Tokoh pembantu adalah Ko-Ofai dan Nuwa Muri. E. Tokoh pahlawan dalam cerita tersebut adalah Atabubu. Kelima, penokohan. Penokohan yang ada di dalam hikayat Danau Kalimutu terdapat 2, yaitu penokohan antagonis dan protagonis. Di dalam hikayat Danau Kalimutu terdapat unsur-unsur ekstrinsik di dalamnya, yaitu 1. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai pendidikan, 2. Nilai agama, 3. Nilai sosial, dan nilai budaya yang mencakup hal-hal gaib dan kepercayaan akan tempat keramat. Ciri-ciri hikayat Danau Kalimutu. 1. Istana sentris atau berlatar kerajaan dalam hikayat Danau Kalimutu adalah Wapia atau hutan lebat penuh awan yang dihuni oleh Konde Ratu dan rakyatnya. Kedua, anonim. A yang berarti tidak, nonim yang berarti nama adalah hikayat pada umumnya tidak diketahui nama pengarang atau ciri penceritanya. Contohnya yang berada dalam hikayat Danau Kalimutu tidak diketahui nama pengarangnya. Ketiga, kemustahilan, yaitu dalam teks hikayat tidak mengandung hal-hal yang logis. Contohnya seperti tempat di mana Atapolo tewas ditelan bumi, terbentuk danau dengan warna airnya merah yang menandakan amarah, dan Atabubu, tempat di mana ia tewas ditelan oleh bumi, terbentuknya danau dengan air yang biru muda yang menandakan kebaikan, serta tempat di mana Ko-Ofai dan Nuwa Muri tewas terbentuk sebuah danau dengan warna airnya hijau tenang. Selain terbentuknya danau, ada pula namanya kemustahilan terhadap salah satunya dalam cerita hikayat Danau Kalimutu, yaitu memiliki semburan cahaya yang berkilau. Dan ketika Atapolo langsung turun ke bawah gunung, tangannya langsung gunung tersebut retak seketika. Ciri yang keempat adalah kesaktian. Kesaktian dalam tokoh cerita hikayat Danau Kalimutu adalah
Atapolo dan Atapupu yang memiliki kesaktian tertentu, yaitu karena mereka merupakan seorang penyihir. Kelima, ciri arkais atau menggunakan bahasa yang lampau. Ciri arkais dalam hikayat Danau Kalimutu ada dua, yaitu kata engkau dan gerangan. Ciri keenam, didaktis atau kata-kata yang mendidik. Kata-kata yang mendidik yang terdapat dalam hikayat Danau Kalimutu adalah 1. Jangan serakah. 2. Menolong tanpa pamrih. 3. Bersikap sopan. 4. Jangan langsung mempercayai orang dari penampilannya. 5. Bersahabat tidak harus memandang latar belakang, bulu, dan sifat. 6. Jika menolong, jangan setengah-setengah. 7. Jangan egois. Dan terakhir, ke-8. Mengalah untuk kebaikan. Ciri ke-7, menggunakan majas. Contohnya yaitu dibakar habis. Hikayat Danau Kalimutu termasuk ke dalam jenis-jenis hikayat berdasarkan pengaruhnya, yaitu hikayat berdasarkan pengaruh India, dikarenakan Danau Kalimutu terletak di daerah Flores, sedangkan di daerah Flores lebih banyak pengaruh dari Hindia Belanda. Keberadaan legenda Danau Kalimutu diakui oleh masyarakat desa Pemo. Keberadaan legenda itu berfungsi sebagai 1. Alat pengendali sosial. 2. Tempat pariwisata yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. 3. Hiburan. Dan terakhir, keempat, alat pendidikan. Ketiga, nama danau berwarna tersebut diberikan nama oleh masyarakat setempat sesuai dengan sejarah yang terbentuknya tadi, yaitu pertama, Tiwu Nuwamuri Kofai yang berarti ketenangan. Kedua, Tiwu Atapolo yang berarti amarah. Ketiga, Tiwu Atapupu yang berarti kebaikan. Sekian ulasan hikayat Danau Kalimutu dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan, gambar,